Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Sabrina dengan NIM 0305222041 dari Pendidikan Matematika 2, Stambuk 2022, UIN Sumatera Utara. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai definisi 4.3.10 secara geometris untuk memenuhi ujian tengah semester analisis real lanjut dengan dosen pengampu Ibu Rusi Ulfa Hasana, MPD. Sebelumnya kita sudah mempelajari definisi 4.3.8 yang menjelaskan tentang limit fungsi fx. Jadi ini definisi 4.3.8 yang menjelaskan tentang limit fungsi fx. Limit dari fungsi fx saat x-nya dekat dengan suatu nilai C dan hasilnya bisa jadi positif atau negatif tak hingga. Jadi di definisi ini hasil limitnya yang menuju tak hingga. Namun dalam pembahasan kali ini yaitu 4.3.10 ya. Kita akan sering menemukan situasi yang berbeda. Jadi bukan hasil limitnya yang mendekati tak hingga, melainkan nilai X-nya lah yang akan kita buat menjadi positif atau negatif tak hingga. Jadi limit dari suatu fungsi saat X-nya dekat dengan tak hingga, hasilnya itu ada. Hasilnya itu dekat dengan suatu nilai limit. Jadi di definisi 4.3.10 ini kita akan mengenali jenis limit yang lain. Jadi di sini tak hingga positif atau negatifnya itu berperan sebagai tujuan yang akan didekati oleh nilai X-nya, bukan sebagai hasil limitnya. Nah, ini juga sama ya, berarti dengan limit X dekat dengan min tak hingga nilai fx, hasilnya juga adalah limit atau dekat dengan suatu nilai limit, seperti itu. Nah, sebagai pengantar, X dekat dengan suatu nilai tak hingga ini. X dekat dengan tak hingga ini berarti nilai X-nya ini tidak tahu pasti berapa dia. Jadi nilai X-nya ini tidak tahu pasti berapa nilainya, tapi nilai X ini akan terus bertambah besar dan besar lagi tanpa ada batasnya. Tapi dari situ kita juga sudah tahu bahwasannya X tersebut pasti positif. Kenapa? Karena ini ada suatu nilai X ini. Nah, jika dia X-nya dekat dengan tak hingga ke sana berarti ya. Nah, ini pasti itu hasilnya pasti positif. Dan X itu pasti lebih dari 0. Dan X itu juga pasti bilangan positif yang sangat besar. Tapi kita tidak pernah tahu pasti dan memang tidak seharusnya tahu berapa nilai dari X itu. Karena X itu adalah tak hingga. Gitu. Nah, ini bunyi definisi 4.3.10 untuk X-nya itu dekat dengan tak hingga. Jadi di definisi 4.3.10 ini mirip sebenarnya dengan barisan. Karena kalau barisan itu kan fungsi, tapi domainnya diskrit, bilangan asli gitu. Dan ketika kita mengatakan barisan itu konvergen atau tidaknya, kita tinggal melihat ketika n-nya itu menuju tak hingga. Jadi di sini sama, kita ingin melihat bahwa nilai fungsi f-nya itu ketika x menuju atau dekat dengan tak hingga, tapi di sini sekarang domainnya continue. Jadi ini domainnya adalah subset dari bilangan real. A itu sebagai domain, subset dari bilangan real. Dan fungsi A itu memetakan bilangan real. Nah, jadi di sini kita harus lihat bahwa yang kita amati itu X-nya dalam interval terbuka A kecil sampai tak hingga yang merupakan subset dari domainnya atau A tadi. Jadi seperti halnya barisan, untuk melihat kekonvergenan barisan itu, yang kita perlukan adalah suku-suku yang besar. Jadi suku-suku yang kecil itu bisa jadi naik turun. Kemudian ketika suku yang besar, dia terus membesar tanpa batas atau menuju suatu nilai limit. Nah, jadi sama untuk fungsi, kita juga amati nilai X-nya itu, subset dari domainnya.
A, yang merupakan interval terbuka A kecil sampai tak hingga. Jadi untuk suatu A, kita harus melihat A kecilnya itu apa gitu ya. Dan A kecil itu elemen R. Jadi kita katakan L itu merupakan limit dari F ketika X-nya dekat dengan tak hingga, atau notasinya seperti ini. Ini notasinya, jika untuk setiap epsilon itu lebih dari 0 atau lebih besar dari 0, karena kita di sini lihat F-nya menuju L, berarti kita harus menentukan daerah persekitaran dari si L ini. Jadi kita ingin melihat nilai fungsinya, apakah berada di lingkungan atau daerah persekitaran L atau tidak. Jadi kita punya epsilon yang lebih dari 0, atau positif ya, berarti terdapat K yang bergantung dengan epsilon, atau K epsilon. Nah, jadi kalau barisan itu K-nya itu kan bilangan asli kan ya. Kalau di sini K-nya itu adalah bilangan real. Karena kita punya fungsinya dengan domain kontinu. Jadi terdapat K yang bergantung epsilon lebih besar dari suatu nilai A kecil, sedemikian sehingga untuk sembarang nilai X yang lebih besar dari K, nilai fungsinya itu berada di lingkungan atau daerah persekitaran L-nya. Nah, kalau secara geometrisnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi, kurvanya seperti ini. Di sini kita ambil A kecilnya itu. Kita ambil A kecilnya itu sama dengan 0. A kecilnya itu sama dengan 0. A-nya lebih dari 0 pun juga boleh. Jadi, apa itu A sebenarnya? A kecil. Jadi, kita memerlukan adanya suatu nilai A itu bahwa suatu interval terbuka A kecil sampai tak hingga itu berada di dalam domain fungsi kita. Jadi, A kecil ini hanya memastikan bahwa fungsi fx itu terdefinisi pada saat x-nya menuju tak hingga atau min tak hingga. Jadi, memastikan bahwa fungsi terdefinisi untuk nilai-nilai X yang sangat besar yang kita tidak tahu pasti berapa dia. Jadi kita ambil A-nya itu sama dengan 0, tapi kita harus temukan K untuk setiap epsilon yang diberikan. Jadi di sini kita kasih epsilon. Nah, ini karena grafiknya seperti ini, jadi epsilonnya itu berada di bawah ya, seharusnya ada juga di atasnya gitu. Tapi ini karena grafiknya seperti ini, kita ambil epsilonnya yang di bawah. Nah, seperti ini, kita bisa temukan K yang lebih besar dari suatu A. Kurang lebih besar dari suatu A. Sedemikian sehingga untuk semua X yang nilainya lebih besar dari K, nilai fungsinya itu ada, yaitu di dalam daerah persekitaran si L ini. Jadi untuk setiap epsilon yang diberikan, kita dapatkan setiap epsilon yang diberikan ini ya, kita dapatkan K epsilon, sehingga kalau saya ambil nilai X-nya itu lebih dari K, berarti X-nya itu berada di kanannya si K. Untuk itu nilai fungsinya pasti berada di lingkungan si L ini. Nah, inilah nilai fungsinya. Nah, sama halnya dengan ketika X-nya itu dekat dengan min tak hingga. Jadi, misalkan ada A, subset dari bilangan real, A-nya itu sebagai domain, dan misalkan F, A memetakan real, andaikan bahwa interval terbuka min tak hingga sampai A ini subset dari si domainnya, untuk sesuatu A-nya itu juga elemen real, dapat dikatakan bahwa L merupakan limit dari F ketika X dekat dengan min tak hingga, atau dapat ditulis seperti ini. Jika diberikan epsilon yang lebih besar dari 0 juga, akan terdapat K epsilon yang kurang dari A. Sedemikian sehingga untuk sebarang X kurang dari K ini, maka nilai fungsinya itu berada di lingkungan atau daerah persekitaran si L-nya ini. Nah, ini jadi kalau secara geometrisnya, grafiknya sama ya, fungsinya, tapi seperti ini, grafik fungsinya ke kiri dia. Nah, jadi kalau kita ambil A-nya itu sama dengan 0, A-nya sama dengan 0, tapi kita harus temukan K untuk setiap epsilon yang diberikan. Jadi kita kasih epsilonnya di sini ya, berarti
akan kita temukan K yang lebih besar dari yang lebih kecil dari A ini, yang lebih kecil dari A ini berarti ya, lebih kecil dari A. Sedemikian sehingga untuk semua X yang nilainya lebih kecil dari K, nilai fungsinya itu ada, yaitu berada di lingkungan si L atau daerah persekitaran si L. Jadi untuk setiap epsilon yang diberikan, kita dapatkan K epsilon, sehingga kalau saya ambil X-nya lebih kecil dari K, berarti X-nya ini berada di kirinya si K. Nilai fungsinya itu berada di daerah persekitaran si L. Nah, ini dia nilai fungsinya. Ini. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh limit dari fungsi ketika X-nya dekat tak hingga atau dekat dengan minus tak hingga. Nilai limitnya itu dekat dengan L atau limitnya itu ada. Tapi di sini saya akan membuktikan secara geometrisnya saja. Jadi di sini ada suatu fungsi 2x per x kurang 1, maka limit dari 2x per x kurang 1 saat x dekat dengan tak hingga, nilai limitnya itu 2. Sama juga dengan limit 2x per x kurang 1 saat x dekat dengan min tak hingga, nilai limitnya juga 2. Jadi secara geometrisnya di sini ada fungsi fx, ini yang warna merah ini adalah grafik fungsinya. Nah, ini suatu nilai limitnya 2. Tak ambil epsilonnya itu berada di atas, karena gambarnya seperti ini. Epsilonnya berada di atas. Setiap epsilon yang diberikan, kita bisa temukan K yang lebih besar dari suatu nilai A tadi. A-nya itu di sini, misalnya suatu nilai A ya. Akan kita temukan K yang lebih besar dari A. Nah, K yang lebih besar dari A, seperti itu. K epsilon. Sedemikian sehingga untuk semua X yang nilainya lebih besar dari K, nilai fungsinya itu ada di dalam lingkungan atau daerah persekitaran si L ini. Inilah nilai fungsinya. Nah, itu mendekat ke angka 2. Seperti itu. Nah, jadi sama halnya seperti untuk grafik limit X mendekati tak hingganya. Jadi inti dari definisi 4.3.10 ini, kita mengamati apa yang terjadi pada fungsi fx. Ketika x-nya menjadi semakin besar dan semakin besar, melampaui angka manapun yang tidak bisa kita bayangkan, kecuali kalau di GeoGebra itu bisa kita lihat x-nya itu menuju kemana, tetapi x-nya itu nggak tahu sampai mana batasnya dia. Jadi kita tidak pernah benar-benar mencapai ke tak hinggaan itu. Tapi kita melihat ke arah mana nilai fungsi saat x-nya itu terus bergerak ke kanan untuk tak hingga dan x-nya bergerak ke kiri untuk min tak hingga. Nih, jadi saat x-nya itu semakin besar dia, x-nya semakin besar, nggak tahu sampai kemana dia, mungkin sampai seterusnya dan tak hingga, maka kita hanya melihat ke arah mana nilai fungsinya itu saat x-nya itu terus bergerak ke kanan. Jadi saat terus bergerak ke kanan, dia mendekat kemana? Itu mendekat ke suatu nilai si limit ini. Jadi itulah inti dari definisi 4.3.10 ini.